15 silam, di pedalaman Sumatera Selatan muncul kerajaan-kerajaan kecil yang tampuk pemerintahannya dipimpin oleh seorang hindu. Kerajaan kecil yang tersohor diantaranya adalah Desa Bukit yang terletak di kawasan Bukit Marga Penukau yang dipimpin oleh Puyang Mula Menjadi. Dan sekarang desa ini dikenal dengan sebutan Desa Mangkunegara. Puyang Mula Menjadi memiliki 3 orang putra. Putra pertama bernama Mangkurase, Jamaluddin alias Parang Sebilah, dan Riang Langit yang dikenal dengan sebutan Puyang Tiga Beradik. Setelah Puyang Mula Menjadi wafat, tonggak pemerintahan dikendalikan oleh anak pertamanya dan dibantu oleh anak ketiganya, sedangkan Jamaluddin lebih memilih hidup mengembara. Pada suatu hari, Jamaluddin mengabulkan hasrat pengembaraannya. Ia memulai pengembaraannya dengan menelusuri hutan rimba dan mengarungi sungai Sebagut dengan menggunakan rakit. Beratnya perjalanan ia taklukkan dengan bekal keahlian berburu dan senjata sebilah parang. Karena telah memasuki hutan larangan, Jamaluddin terkena bala kutukan. Sekujur tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kurap dan kadas. Hingga akhirnya ia mendapatkan nafas kehidupan kembali setelah tak sengaja menjumpai para pemburu. Dengan diam-diam, Jamaluddin mengikuti para pemburu hingga ke sebuah desa di perbukitan kecil. Rasa lelah dan letih yang dirasakan Jamaluddin membuat ia tertidur pulas di sebuah pendopo atau balai desa tempat yang ia singgahi itu. Tak lama, seorang warga melihat bahwa Jamaluddin memancarkan cahaya terang bak purnama. Dengan tergupu-gupu, warga desa pun langsung melapor ke kepala desa. Mendengar desis warga, kepala desa pun langsung ke balai desa untuk menjumpai Jamaluddin. Setelah dijumpai, kepala desa melihat bahwa Jamaluddin bukan orang biasa dan memperkenankan Jamaluddin untuk tinggal dan bekerja sebagai petani di desa tersebut. Tahun berganti tahun, serta hari pun berganti. Jamaluddin bekerja sebagai petani membantu warga desa tersebut. Pada suatu masa, Desa Bukit mengadakan acara bedagai atau pesta panen. Di acara tersebut, seluruh bujang-bujang dan gadis-gadis berkumpul untuk menari bersama. Dan kepala desa pun memperkenalkan ketiga putrinya. Putri pertama bernama Nursia, putri kedua bernama Nurmaya, dan putri ketiga bernama Nurilam. Nursia dan Nurmaya memiliki paras yang sangat cantik. Namun karena kecantikannya, mereka menjadi angkuh dan sombong. Sedangkan putri Nurilam memiliki sikap yang rendah hati dan baik. Namun parasnya biasa saja. Seluruh bujang berbondong-bondong untuk bisa menari bersama dengan putri pertama dan kedua. Namun, tidak ada satupun yang mereka terima. Malahan mereka caci maki bujang-bujang tersebut. Karena emosi, bujang-bujang tersebut mengucapkan sumpah perawan tua seumur hidup mereka. Mendengar hal itu, kepala desa pun langsung terpikirkan dengan omongan bujang tersebut dan mempunyai pikiran untuk menjodohkan putrinya dengan Pak Parang Sebilah. Namun, putri pertama dan kedua tidak mau karena sekujur tubuh Parang Sebilah dipenuhi oleh kurap atau kadas. Hingga akhirnya kepala desa menanyakan dengan putri Nurilam dan akhirnya ia setuju. Tak lama kemudian, Parang Sebilah dan putri Nurilam pun menikah. Setelah menikah, Parang Sebilah teringat suara penunggu hutan alam gaib larangan itu yang mengutuk dirinya dengan penyakit kurap dan kadas. Hingga ia meminta izin istrinya untuk bertapa 7 hari 7 malam di Sungai Sebagut dan berkata, "Wahai istriku, jika kau benar-benar mencintaiku, pada malam ke-7 nanti, jika tubuhku tidak muncul di permukaan air, maka akan timbul sisa-sisa kulit dan kadasku. Maka genggamlah, itu adalah bukti bahwa kau benar-benar mencintaiku." Parang Sebilah pun terjun ke dalam Sungai Sebagut. Selama 7 hari 7 malam, putri Nurilam menangis. Dan pada malam ke-7, muncul seorang pria muda yang gagah dan perkasa lagi tampan. "Apakah kau suamiku?" ujar putri Nurilam. "Ya istriku, terima kasih atas kesetiaanmu menungguku." Akhir cerita, Parang Sebilah kembali menjadi pria yang tampan dan gagah perkasa dan hidup bahagia bersama putri Nurilam. Terima kasih.